Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome back to my channel, Dian Nova Arianti. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat ya, amin. Teman-teman, kali ini aku mau bikin nasi gulung Korea yang rasanya sangat yummy, kimbap Korea ala rumahan. Kimbap ini mudah dibikinnya ya teman-teman, dengan bahannya yang sangat simple. Mau tahu kan cara bikinnya? So, tonton terus ya videonya sampai selesai. Bantu support channel ini ya teman-teman dengan like, beri komentar yang positif. Yang belum subscribe, please subscribe dulu ya. Jangan lupa tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video aku berikutnya. Terima kasih. Langkah pertama, masak nasinya dulu. Nah, supaya mendapatkan rasa yang mirip dengan nasi Korea yang pulen dan juga lembut, caranya campurkan beras biasa dan juga beras ketan dengan perbandingan 3:1. Kalau sudah, ini dicuci bersih lalu ditambahkan air secukupnya, sama seperti memasak nasi pada umumnya. Nah, kalau udah seperti ini, lalu ini dimasak hingga matang. Ini nasinya udah mateng, kelihatan ya teman-teman kalau ini lembut dan juga pulen. Kalau sudah, lalu biarkan dulu nasinya ini hangat di dalam magicom. Berikutnya, siapkan air matang secukupnya, lalu tambahkan setengah sendok teh garam halus, lalu ini diaduk sampai garamnya larut. Kalau sudah, lalu siapkan timun yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong memanjang seperti ini. Dan ini biji atau isian dari timunnya sudah dibuang, lalu ini direndam dengan air garam yang sudah dilarutkan. Ini direndam kurang lebih selama 15 menit. Berikutnya untuk isian kimbapnya, ini aku juga gunakan sosis sebanyak 5 buah atau secukupnya. Potong-potong sosisnya menjadi beberapa bagian dengan memanjang seperti ini. Nah, kalau sudah, lalu sosisnya ini disisihkan dulu. Lalu siapkan juga wortel yang sudah dicuci bersih dan dipotong korek api seperti ini. Lalu ini ada daun sawi pakcoy, dan kalau teman-teman mau pakai sayuran lainnya juga boleh seperti bayam. Nah, ini sudah 15 menit, timunnya direndam dengan air garam, lalu ini disaring. Pastikan kalau timunnya ini benar-benar kering ya teman-teman. Bila perlu dielap dengan tisu dapur ya teman-teman, supaya nanti kimbapnya itu tidak berair. Berikutnya, kocok lepas 2 butir telur. Nah, kalau sudah, lalu dadar telurnya ini sampai mateng. Ini didadar tipis-tipis aja ya teman-teman. Nah, ini telurnya udah mateng, lalu ini diangkat dan didinginkan. Berikutnya, panaskan wajan, lalu tambahkan 2 sendok makan minyak wijen. Nah, kalau sudah dirasa cukup panasnya, lalu tumiskan wortel. Tambahkan setengah sendok teh garam halus.
Kalau wortelnya sudah dirasa agak setengah matang, tumiskan juga daun pakcoy. Tambahkan 2 sendok makan minyak wijen di tumisan sawi pakcoynya. Nah, ini tumisnya jangan lama-lama ya teman-teman. Kalau dirasa sawi pakcoy dan juga wortelnya ini udah matang atau agak matang, ini diangkat lalu didinginkan. Berikutnya, panaskan wajan lalu tambahkan 2 sendok makan minyak wijen. Nah, kalau sudah dirasa cukup panasnya, lalu masukkan sosis. Ini sosisnya ditumis sampai matang ya teman-teman. Kalau sosisnya udah dirasa matang dan sudah kecoklatan seperti ini, lalu ini diangkat dan didinginkan. Nah, ini telur dadarnya udah dingin, lalu potong-potong memanjang dan tipis seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah selesai seperti ini, lalu ini disisihkan dulu. Nah, ini untuk isian kimbapnya sudah selesai semua ya teman-teman, seperti ini. Berikutnya, siapkan 5 lembar kulit nori, lalu kulit norinya ini digunting menjadi 2 bagian. Nah, kalau sudah digunting menjadi 2 bagian, lalu kulit norinya ini digunakan untuk menggulung isian dari kimbapnya. Yang pertama, aku mau gulung isian wortelnya dulu, diambil secukupnya saja. Kalau wortelnya sudah rapi, ini jangan lupa diberi lem ya teman-teman di bagian pinggir dari salah satu kulit norinya ini, dan lemnya dari nasi yang sudah dimasak sebelumnya. Kalau sudah, lalu ini digulung, dan ini digulung dengan menggunakan tikar dari bambu penggulung sushi ya teman-teman, supaya lebih mudah. Nah, ini untuk isian wortelnya sudah selesai digulung, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Lalu lakukan dengan cara yang sama untuk setiap isian kimbapnya. Oh iya, kalau teman-teman tidak menggunakan tikar penggulung sushi ini juga tidak apa-apa ya, karena ini digunakan supaya lebih cepat dan lebih mudah saja. Nah, ini untuk isian kimbapnya udah selesai semua digulung ya teman-teman, seperti ini. Berikutnya, siapkan sebagian nasi kimbap yang sudah dimasak sebelumnya, tambahkan 1 sendok makan minyak wijen, tambahkan juga setengah sendok teh garam halus. Kalau sudah, lalu ini diaduk sampai merata. Berikutnya, siapkan 2 lembar kulit nori, lalu ratakan nasi secukupnya di atas kulit nori. Nah, kalau nasinya sudah rata, lalu tambahkan isian kimbapnya, lalu digulung dengan tikar penggulung sushi. Nah, ini sudah selesai digulung, lalu lakukan hal yang sama dengan kulit nori yang berikutnya. Oh ya teman-teman, kalau kulit norinya ini kurang lebar sehingga nasinya kelihatan, bisa dilapisin lagi dengan kulit nori yang lainnya ya. Nah, kalau sudah, lalu olesin kulit norinya ini dengan minyak wijen. Ini tujuannya supaya menghasilkan kimbap yang lebih cantik dan mengkilat. Berikutnya, potong-potong kimbapnya, tapi sebelumnya olesin dulu pisau yang digunakan dengan minyak wijen supaya lebih mudah dipotong dan tidak lengket. Nah, ini kimbapnya dipotong, banyaknya sesuai dengan selera saja ya.
Nah, ini kimbabnya udah selesai dipotong. Masya Allah, ini cantik banget. Kimbab ini bisa dinikmati dengan saus sambal atau bisa juga dengan mayones ya teman-teman. Atau bisa juga dicocol dengan saus mayones yang pedas. Rasanya ini sangat yummy. Dan tadi aku udah cobain, ini perpaduan antara nasi, nori, sosis, dan juga telurnya ini sangat gurih. Timun dan wortelnya ini berasa kriuk dan juga manis. Dan kalau ditambahkan dengan biji wijen sangrai seperti ini rasanya makin yummy ya teman-teman. Dan Masya Allah, kimbabnya ini terlihat sangat cantik. Walaupun belum sempurna, tapi isiannya ini sudah rapi ya teman-teman. Kimbab ini juga bisa banget untuk dijadikan ide jualan. Dikemas dengan cup tin wool seperti ini, lalu tambahkan saus sambal atau mayonnaise. Jangan lupa supaya lebih menarik diberi stiker thank you seperti ini. Oke teman-teman, silakan di-recook ya resep kimbab dari aku ini. Ikutin step by stepnya, insya Allah ini tuh anti gagal ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya telah menonton sampai selesai. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.